Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberi izin sejumlah perusahaan swasta untuk mengambil dan memanfaatkan air permukaan untuk kebutuhan usaha di wilayah Provinsi Banten. Namun, untuk jumlah keseluruhan di Provinsi Banten, pihak Kementerian PUPR belum dapat menyampaikan jumlah pastinya. Seperti disampaikan Dwi Purnomo, selaku Ketua Tim Verifikasi Produk Hukum Sumber Daya Air Kementerian PUPR kepada Titik Kata Senin 22 Juli 2024. Karena kan kita berdasarkan pengelolaan wilayah sungai dan wilayah sungai kewenangan pusat itu lintas provinsi, kemudian ada lintas negara dan strategis nasional. Jadi tidak membagi per administratif provinsi. Nah, kalau kita ditanyakan apa jumlahnya, banyak sekali saya yakin, dan ini kan juga tidak spesifik ya, mau tahun berapa gitu kan. Nah, kita kan rejim pengaturan itu dari mulai Permen 1 tahun 2016, kemudian baru kemarin Permen 2 tahun 2024, jadi banyak sekali saya yakin. Dan kalau mau data nanti coba kami akan berikan nantinya. Diketahui di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan terdapat 85 perusahaan yang memanfaatkan air permukaan untuk kebutuhan usaha. Terdiri dari 62 perusahaan dengan izin kementerian dan 23 dengan izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Banten. Mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sejatinya, penggunaan air untuk kebutuhan usaha di mana air dan daya air digunakan sebagai materi yang menghasilkan produk berupa air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa. Namun di Provinsi Banten ada beberapa perusahaan diantaranya PT Aetra Air Tangerang, PT Traya Tirta Cisadane, dan PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri telah memiliki surat izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan atau SIPA dari Kementerian PUPR. Padahal disinyalir perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi dan menjual air curah. Alasan kami memberi izin ya kalau dulu istilah SIPA ya, kalau sekarang kita membaginya menjadi izin pengusahaan sumber daya air atau persetujuan penggunaan sumber daya air. Nah, simpel saja. Kenapa diberikan izin? Mereka minta izin sesuai dengan ketentuan kita berdasarkan pengaturan perizinannya pakai Permen 2 tahun 2024 ya. Kalau sebelumnya Permen 1 tahun 2016, sepanjang permohonan itu dilengkapi dengan berkas-berkas administratif, kemudian secara teknis juga terpenuhi, akan kami berikan izin. Terpisah, praktisi hukum dari Universitas Pamulang, Suhendar, memberikan pandangannya perihal perizinan yang dipaparkan oleh pihak Kementerian PUPR. Kepada Titik Kata di Bilangan Serpong, Selasa 24 Juli 2024 menyampaikan perihal terkait. Ya, tentang izin pengelolaan sumber daya air ini kan harus kita letakkan dalam konteks pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, yang kemudian pasca putusan Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang yang 2007, lalu setelah itu hari ini lahir Undang-Undang yang tahun 2019. Yang pertama mengenai pengusahaan air itu prinsipnya tidak boleh meniadakan hak rakyat atas air, sehingga pengusahaan air tersebut tidak boleh mengabaikan apalagi mengganggu, karena hakikatnya air ini adalah milik rakyat yang penggunaannya harus dikembalikan kepada kepentingan rakyat. Selanjutnya, kata Suhendar, hak atas air ini adalah hak asasi, di mana pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menjamin pelaksanaan pemenuhan asasi itu. Nah, yang terakhir, secara tegas sebagai bentuk penguasaan negara terhadap air, maka yang dibolehkan dan dibenarkan dalam tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi atas kuasa air adalah badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
Jadi hanya entitas inilah yang dibenarkan untuk melakukan penguasaan air. Nah, memang ada kemudian Undang-Undang 17 2019 yang pemaknaan penguasaan air yang semula hanya BUMN dan BUMD ditambah dengan badan usaha milik desa. Suhendar menekankan bahwa pemberian SIPA kepada pihak swasta oleh kementerian berseberangan dengan putusan MK. Iya, sangat kontradiksi. Ya, sangat kontradiksi dengan nilai-nilai konstitusionalitas pengelolaan air yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, mestinya hukum pengelolaan sumber daya air, baik undang-undang yang baru maupun utamanya pelaksanaan teknis yang diatur oleh peraturan pemerintah dan peraturan menteri, dia harus mengejawantahkan nilai-nilai yang 5 nilai besar tadi. Artinya hanya negara. Kata Suhendar, meski pada Undang-Undang 17 tahun 2019, badan usaha bisa melakukan pengelola terhadap sumber daya, harus terlebih dahulu mengedepankan prioritas-prioritas yang utama. Jadi ketika pemerintah, utamanya misalnya pemerintah pusat mengeluarkan pemberian izin kepada badan usaha, pertanyaannya adalah apakah pemerintah pusat sudah tahu kebutuhan air, ketersediaan air untuk masyarakat di daerah? Kalau itu sudah tahu, maka benar dengan prioritas tadi, kebutuhan pokok sehari-hari dan seterusnya. Tapi kalau pemerintah mengabaikan prioritas kebutuhan lantas memberikan izin, ada masalah di situ. Maka patut diduga proses perizinan tersebut nggak benar.